Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Tidak terasa kita sudah ada di minggu terakhir di tahun 2025. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan di dalam hidup kita tidak akan berakhir hanya sampai di tahun 2025, tapi akan terus dan seterusnya. Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Amin. Karena itu mari kita semua bawa hati kita saat ini, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau mengangkat pujian penyembahan kita terhadap Tuhan kita. Mari semuanya kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan Tuhan di dalam hidup kami sepanjang tahun 2025 ini Tuhan. Kami pun percaya Bapa bahwa Engkau akan selalu menyertai hidup kami. Karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami datang dengan hati yang penuh ucapan syukur di hadapan-Mu, membawa pujian kami, membawa penyembahan kami, hidup kami, hati kami hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Mari semuanya yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya. Mari kita bawa pujian dan penyembahan kita dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang maha besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi kita mau katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Asik. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Dia adalah Tuhan Allah kita yang maha besar, Allah yang perkasa. Mari semuanya sama bangkit berdiri, kita mau sama-sama nyatakan. Dunia ini Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan kita lebih dahsyat lagi. Come on. Yesus Tuhan kita adalah Allah yang perkasa, Allah yang besar.
disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, Hanya nama Tuhan yang disanjung nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, amin. biar kemuliaannya terus disaksikan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Oh Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Hey, 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 Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Yang percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat, sama-sama katakan amin. Biarlah seluruh lutut bertelut, semua lidah memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari semuanya kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat untuk Tuhan kita. Mari jemaat saja katakan. Sama-sama semua. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Mari semuanya yang percaya, sama-sama kita mau katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Yes. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semua. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Dia adalah Allah yang layak untuk kita tinggikan dan kita puji. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan
padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhan,
kebesaran nama-Mu selalu diceritakan di seluruh muka bumi ini Tuhan. Biarlah semua orang dapat mendengar akan nama Tuhan yang dipermuliakan. Biarlah Engkau pakai kami Tuhan, untuk kami dapat menjadi saksi-Mu. Engkau pakai hidup kami, selagi kami masih mampu Tuhan, selagi kami masih kuat, untuk kami bisa dapat menjadi berkat untuk orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami saksi-Mu Tuhan, untuk kami dapat menyatakan kasih Tuhan di tengah dunia ini, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi
dapat menceritakan tentang kemuliaan nama Tuhan. Engkau pakai kami Tuhan, untuk kami dapat menjadi saksi Tuhan. Namun sebelumnya Bapa, Kau jadikan kami satu Tuhan. Sebelum kami melangkah, sebelum kami memberikan saksi Tuhan. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, Jadikan kami satu. jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Ini kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang lebih dahsyat lagi. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita berdoa, dengarkan dulu profetik kemenangan ini. Dunia bisa melihat rencana tantangan. Karena gegara Herodes, Kristus tidak bisa tenang di Bethlehem. Harus mengungsi ke Mesir. Tetapi bagi Tuhan, justru itu dimulainya penggenapan nubuatan Tuhan bahwa pelayanan Kristus dimulai dari Mesir. Apa artinya? Mungkin di sepanjang tahun ini Bapak Ibu merasa rencanamu berantakan oleh banyak hal. Oleh hal-hal yang tak terduga, oleh perlakuan buruk, kenyataan buruk. Tetapi di mata Tuhan engkau tidak pernah gagal. Karena justru engkau akan menggenapi nubuatan Tuhan. Bahwa dari tempat yang tidak nyaman, tempat yang tidak menyenangkan, situasi yang tidak enak. Justru dimulai kemenangan Tuhan bagi hidup kita. Haleluya. Dengan sikap iman seperti ini, mari kita berdoa. Bapa, berfirmanlah, hati kami sudah siap untuk mendengarnya. Sebab kami percaya ketika engkau berfirman, semua yang baik berikan buat kami. Ketika engkau perintahkan, semua yang ajaib terjadi bagi kami. Ketika engkau rencanakan, kemenangan menjadi bagian hidup kami. Sebab itu mari umat Tuhan, engkau yang sudah siap dipenuhi oleh roh dan firman Tuhan untuk menjadi pemenang. Sama seperti Kristus adalah pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang sudah melawat kita dari awal ibadah. Terima kasih semuanya, silahkan duduk. Puji Tuhan. Tema hari ini adalah live in the blessing. By the way, ini mic-nya bisa tahu tuh. Agak masuk angin mic-nya. Bukan suara saya yang hilang ya saudara. Nanti dikira suara saya, lumayan ini tinggal multimedia di style lagi ya. Ini lebih bagus ini. Jernih ya. Ini mic-nya siapa nih? Saya pinjem ya. Ini mic urapan nih saudara. Oke, dan hari ini juga saya senang sekali bisa berada bersama dengan saudara di akhir tahun ini. Saya mendapat tema yang bagus ini.
hidup dalam berkat, live in the blessing. Siapa yang rindu hidup menjadi berkat, saudara? Amin. Saya percaya jadilah sesuai dengan imanmu. Karena ini kehendak Tuhan. Tuhan selalu pengen kita hidup jadi berkat. Amin. Makanya Tuhan bilang dia memberi hidup berkelimpahan. Apa artinya berkelimpahan? Bukan cuma buat kita. Bisa dibagi buat orang lain juga. Amin saudara. Nah untuk itu sebelum itu ada satu lagu yang saya mau kita kiranya jadi kekuatan buat kita. Lagu yang berjudul Lebih Dari Cukup. Ya itu sesuai dengan temanya ya. Cuma kata-kata lain aja. Tim musik, wah boleh saya pinjam dulu ya? Belum bisa tenang dia. Kumpul lagi. Ya dong, kita mau jadi berkat juga dong ya. Buat jemaat yang mestinya bisa libur tapi pagi hari ini datang loh ya kan buat kita loh ya. Mari kita liburan sama-sama di sini saudara ya. Saya sudah liburan, sudah pulang duluan saudara. Keluarga saya masih nyangkut, saya duluan pulang. Buat saudara juga ya. Wah padahal sih masih pengen, cuma enggak apa-apa. Lebih seperti lagu, lebih rindu di hadirat Tuhan, satu hari di sini lebih indah daripada tempat lain. Amin. Satu lagu kiranya menjadi kekuatan buat kita. Di kunci apa ini ya? C, asik, oke. Di atas segalanya, di bumi dan di surga, Kau yang paling berharga. Di dalam hatiku, di atas segalanya Tuhan, di atas segalanya, di bumi dan di surga, Kau yang paling berharga. Di dalam hatiku, darimulah ku terima semua yang ada di hidupku. Ku bersyukur memiliki Kau Yesus. Lebih dari cukup bagiku. Yesus lebih dari cukup buat kita, amin. Kita katakan bersama-sama. Di atas segalanya. Di mana? Di bumi dan di surga. Siapa yang paling berharga? Kau yang paling berharga. Di dalam hidupku, darimulah ku terima semua yang ada di hidupku. Ku bersyukur memiliki Kau Yesus. Lebih dari cukup bagiku. Dari siapa kita terima, katakan darimulah ku terima semua yang ada di hidupku. Ku bersyukur memiliki Kau Yesus. Lebih dari cukup bagiku. Kau Yesus. Lebih
Ini bukan kata-kata saya saudara, ini kata-katanya Daud, saya kutip. Memang kalau urusan apa yang bikin Tuhan termehek-mehek itu Daud jagonya saudara. Ya. Nah saudara, kenapa Daud bisa mengatakan bahwa Tuhan itu buat dia lebih dari cukup. Jadi Daud ini punya suatu kelebihan. Kalau kita kan percaya Yesus karena kita pengen salah satunya masuk surga, betul gak saudara? Ya kan? Supaya kita masuk surga dong, kita tidak binasa. Maka sesuai dengan firman Tuhan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya kita tidak binasa melainkan beroleh yang kekal masuk surga saudara ya kan. Tetapi Daud ini punya keinginan yang lebih, bukan cuma surga. Kita buka ya, apa sih yang bikin Daud ini termehek-mehek, kita harus belajar saudara. Saya ketika bicara soal Daud ini bukan supaya kita jadi Daud, bukan saudara. Justru saya mau kita ini, maksudnya gini loh. Kalau Daud aja bisa begitu berkenan di hati Tuhan, diberkati Tuhan. Saya percaya kita bisa lebih lagi. Amin saudara. Yang Daud sama kayak kita ya kan, jatuh bangun juga. Nggak terlalu spesial lah Daud itu. Malah buat saya lebih spesial Yosua. Betul nggak saudara? Yosua nggak pernah dibilang bikin hal yang salah seperti Daud loh. Ya kan? Tapi Daud ini punya suatu keistimewaan. Dan saya nggak mau cuma Daud yang alami. Saya mau kita semua mengalami. Amin. Kalau kita punya Tuhan yang sama ya kan. Oke. Mazmur 73 ayat 25. Thank you ya tim musik. Temenin saya ya. Siapa tahu kalau nanti kita main musik tipis-tipis. Mazmur 73 ayat 25. Biar suasana liburan saudara. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Jadi Daud ini bilang buat dia surga gak penting. Tuhan lebih penting. Karena di mana ada Tuhan, di situ ada surga. Cie gitu ya kan. Waduh saudara. Kalau misal kita pengen kasih hadiah Natal ke keluarga kita saudara ya. Kamu pengen apa? Ya misal anak kita, terus anak kita bilang gini, gak usah kasih hadiah Natal tahun ini. Wih, kaget dong kita. Oh, kenapa? Karena papa mama adalah hadiah Natal terbaik buat saya. Waduh saudara. Tapi saudara kalau dengar anakmu ngomong gitu, apa saudara pikir, ya bagus deh, duit kita irit ya, kita gak usah beli kado buat anak kita apa gitu? Oh enggak, saya percaya kita justru naikin standar kita, betul gak saudara? Ya kan? Karena kita pengen jadi berkat buat dia, karena kita merasa wow. Gitu. Nah ini Daud begitu saudara. Dia tuh gak mau apa-apa, dia cuma pengen Tuhan saudara. Nah kemudian tapi kita pikir ya itu di sorga ya wajar lah. Kalau di bumi kan kita pengen rumah, pengen hal yang baik, pengen masa depan yang baik. Betul gak saudara? Tapi ini sikap Daud. Dikatakan selain engkau apa? Tidak ada yang kuingini di bumi. Bukan main. Tetapi ketika Daud pengen itu saudara. Ya itu seperti hati seorang bapak. Tuhan gak bilang oh ya bagus Daud kalau kamu cuma pengen aku. Ya udah jadi gembala lah forever. Betul gak saudara? Kan kamu cuma pengen aku. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan berikan Daud segalanya loh. Dunia diberikan buat Daud. Betul? Tak yang namanya apa? Momoknya dunia apa? Tahta, harta, wanita. Dapat tuh Daud semua. Ya kan? Tapi ketika Daud pengen dunia. Loh kapan Daud pengen dunia? Waktu ngeliat Batsyeba saudara. Tiba-tiba dia baru sadar, oh dunia ternyata seindah begini. Yang tadinya nyanyi satu hal yang kurindu, lebih baik satu hari di pelataran. Oh enggak, lebih baik satu hari bersama Batsyeba dari 1000 hari di tempat lain saudara. Apa yang terjadi? Daud kehilangan hubungan dengan Tuhan. Daud itu adalah orang yang sangat spesial, dia bisa melihat malaikat dan makanya dia gak takut apapun saudara. Kita masih takut sama setan ya. Daud itu gak sempat, dia bilang apa? Malaikat Tuhan berkemah di sekelilingku. Daud tahu yang menyertai dia bukan cuma 1-2 malaikat. Berkemah saudara. Berarti artinya apa? Lebih banyak yang melindungi kita daripada yang menyerang kita. Amin saudara. Sebab itu jangan takut. Malaikat Tuhan itu lebih banyak dari yang menyerang saudara. Tetapi ketika Daud lagi kehilangan hubungan dengan Tuhan. Melihat satu malaikat aja, Daud kabur saudara. Dia nggak bisa, ngeri dia. Dia tahu dia sedang nggak beres dengan Tuhan. Maka saudara mencari Tuhan hari ini gak sia-sia. Amin saudara. Karena saat saudara mendahulukan Tuhan di atas segalanya. Hati Tuhan itu seperti hati Bapa lihat anaknya. Wow, gak sia-sia. Tuhan yang tadinya pengen berikan sesuatu buat saudara. Dia akan berikan lebih lagi standar yang lebih indah buat hidup kita. Karena itu hati Bapa kita. Amin saudara. Nah saudara. Kenapa Daud bisa begitu? Karena Daud kenal siapa Tuhan itu. Saya selalu dalam pelayanan saya punya 2 target saudara. Jadi bukan cuma pelayanan demi pelayanan ya. Karena mengasihi Tuhan bukan juga. Tapi kan ada 2 target. Yang pertama adalah supaya saudara mengenal siapa hati Tuhan kita. Yang kedua mengalami firman Tuhan itu. Jadi bukan cuma kenal, bukan cuma tahu. Tapi juga akhirnya mengalami. Mengalami Yesus, mengalami kasihnya, mengalami kekuatannya. Kalau hari ini bicara soal berkat, saudara mengalami berkatnya. Amin saudara.
Nah, Daud itu mengenal Tuhan itu adalah Tuhan El Shaddai, saudara. Apa El Shaddai? Saudara sering dengar istilahnya kan? Ada lagunya juga. Nah, El Shaddai itu artinya apa? Kalau dalam King James itu artinya adalah Almighty, Maha Kuasa. Dan itu nggak salah, saudara. Ya, tetapi saya mau tanya saudara, setuju nggak bahwa Daud itu bukan orang Inggris? Daud itu orang Israel. Setuju nggak, saudara? Nah, oke, berarti kita harus lihat terjemahan Israelnya sebetulnya. Karena kalau terjemahan Israelnya agak berbeda, saudara. Artinya bukannya Almighty, tapi Sufficient God. Karena Israel punya arti Almighty yang beda. El Gadol, Allah yang maha perkasa, maha kuasa. Kalau El Shaddai itu Allah yang lebih dari cukup. Allah yang berkatnya itu berlimpah-limpah. Bukannya pas-pasan, tapi berlimpah-limpah. El Shaddai. Nah, kalau saudara pernah dengar El Shaddai itu dikarang oleh pendeta senior. Memang kalau lagu yang dikarang oleh pendeta itu beda dalam, saudara. Ya kan ada liriknya El Shaddai, Allah Maha Kuasa, ya kan? Maha Kuasa, Almighty. Dia besar, El Shaddai mulia. Oke, itu berarti terjemahan dari King James. Saudara. Tapi di ref keduanya El Shaddai Allah Maha Kuasa dulu apa? Berkatnya melimpah, yang nyanyinya sampai apa? Panjang banget. Biar berasa gitu, saudara. El Shaddai. Jadi dia mengambil terjemahan Israel juga, saudara. Berkatnya melimpah. Nah, dari mana itu? Kita buka dari Kejadian 17 ayat 1 sampai 2. Sehingga alasan pertama saudara bisa yakin saudara hidup menjadi berkat. Saudara, bukan karena kita. Tapi karena kita kenal Allah kita, Allah El Shaddai. Allah yang sufficient. Kalau saudara masih bingung sufficient itu kita cari antinya. Kalau biasa kita tahu lah antinya yaitu deficient. Kalau misal kita kekurangan vitamin C, kita bilang apa? Defisiensi vitamin C. Kalau masih bingung istilah medis, istilah perusahaan lebih gampang. Kalau perusahaan lagi rugi, kita bilangnya apa? Perusahaan itu kasnya defisit. Itu paling ya. Jadi lawannya itu sufficient, saudara. Jadi defisit itu lawannya sufficient, berlimpah-limpah. Satu berkekurangan, satu berlimpah-limpah. Banyak orang nggak bisa merasa menjadi berkat, dia merasa masih kurang. Saudara. Wah, hidup saya kurang, mana bisa saya jadi berkat buat orang. Ya betul. Kalau ngelihat kita banyak kekurangan. Tapi kita punya Allah El Shaddai yang akan mencukupkan bahkan melimpahkan segala sesuatu. Amin. Sesuai dengan pengenalan Tuhan sendiri. Mari kita lihat. Ketika Abram, jadi Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Ingat ya. Tuhan yang menampakkan diri. Bukan Abram yang jadi Tuhan. Tuhan yang menampakkan diri pada Abram. Dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa ya diterjemahkannya ya. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan apa? Mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Sekali lagi bukan Abraham yang pengen bikin perjanjian. Ya Abraham, tapi Tuhan sendiri yang berinisiatif mengadakan perjanjian. Apa perjanjiannya? Dan aku akan apa? Membuat engkau bukan pas-pasan, bukan banyak, tapi apa? Sangat banyak. Ini dia konteksnya berkat melimpah. Ini dia konteksnya El Shaddai itu adalah sufficient God. Bukan soal maha kuasa, tapi maha berkat, maha melimpah, saudara. Nah, hal yang kita lihat adalah Abraham itu sebetulnya dia rindu punya anak. Tapi dia tahu diri. Makanya Alkitab catat Abraham berumur 99 tahun. Abraham tahu siapa dia, keterbatasan dia, dan Abraham ini setia ya. Dia tidak mentang-mentang pengen punya anak karena istrinya gak bisa anak, cari lagi yang lain. Saudara, ini contoh yang bagus sama buat umat perjanjian lama jajan baru sebetulnya ya. Tuh setia tuh Abraham, gak nyari-nyari tuh ya kan alasan gitu. Oh kita gak punya anak, saya mesti cari lagi. Enggak. Dia malah berpikir hartanya itu warisannya yang banyak. Dia mau berkati untuk bujangnya yang setia, Eliezer. Yang mencarikan apa mantu buat anaknya juga kelak itu setia baik sekali. Jadi dipikir ya udah cukup, dia nggak minta apa-apa. Nah sebetulnya kalau namanya Abraham nggak minta, ya Tuhan bilang ya sudahlah aku udah berkati kamu harta, cukuplah, betul nggak saudara? Cukup kan? Tapi Tuhan kali gitu, oke kalaupun mau kasih anak, Abraham kan nggak minta, kasih satu cukup nggak saudara? Dua, boleh lah itu lebih, tiga ya kebagusan. Tapi Tuhan kasihnya apa? Sangat banyak. Loh kenapa? Abraham gak minta, gak perlu minta. Karena Tuhan adalah El Shaddai. Kalau dia sudah berikan, dia gak berikan tanggung-tanggung.
dia berikan sangat banyak, saudara. Itu sifat Tuhan, bukan soal kita yang matre, saudara. Kadang-kadang orang suka bicara soal kalau bicara sukses, kemenangan, kayaknya kita nih aduh dosa banget gitu. Oh gimana soal ateis? Elon Musk bukan Kristen tapi kaya. Loh ngapain bandingin sama Elon Musk? Di Alkitab juga ada orang-orang yang bukan umat Tuhan kaya. Nebukadnezar kaya, betul gak saudara? Siapa lagi? Firaun kaya, gak miskin kan saudara? Terus Tuhan gak banding-bandingin tuh. Tetap aja Abraham kaya, tetap aja Isa kaya, betul gak saudara? Gak ada urusan. Orang mau kaya mau enggak ya itu urusan mereka, pakai cara apapun terserah. Tapi bukan berarti umat Tuhan harus hidup dalam kekurangan. Karena kita punya Allah El Shaddai dalam hidup kita. Amin saudara. Jadi kalau orang bilang suka banding-banding, alah kalau emang Tuhan mau bikin kita berhasil bla bla bla. Itu ada Elon Musk juga gak perlu Tuhan. Sama Nebukadnezar juga gak perlu Tuhan. Kenapa Tuhan bikin Abraham kaya? Ayo saudara. Heran gitu. Orang Tuhan mau kasih hal yang baik kok protes. Bingung saya saudara. Nah tapi itulah itu urusan mereka ya. Kita akan hidup dalam iman saudara. Oke, dan dikatakan hal yang luar biasa lagi saudara. Saking Tuhan bertekad ya. Ini Tuhan yang bertekad. Abraham diganti namanya. Jadi Abraham itu kenapa diganti H? Karena bicara soal multi. Sangat banyak. Multi. Jadi bukan cuma Tuhan janjikan. Tapi dimetraikan ya ibaratnya disimbolkan. Namamu diganti. Jadi bersyukurlah saudara yang punya hak ya saudara. Saya Jonathan ada haknya saudara. Bersyukur. Tapi enggak ada, bukan soal apa namanya secara fisik ya, tapi secara iman. Amin saudara. Tuhan akan nambahkan multi talenta, segala multi kebaikan dalam hidupmu, multi kebahagiaan. Amin saudara. Kan itu sifat Tuhan kita. Lalu kemudian kita berkata, ya itu kan Abraham, ya. Bapak orang beriman wajar lah. Saudara mau tahu nggak, ada orang yang nggak layak dapat, Tuhan berikan. Salah satunya Ismail saudara. Ismail saudara. Ya ampun. Saudara tahu waktu itu Ismail kan diusir karena bukan anak perjanjian. Kemudian dia pergi dengan ibunya. Kemudian hampir mati karena dikasih bekalnya habis. Pas-pasan kan. Segala berkat dari manusia sebaik apapun itu pas-pasan saudara. Makanya jangan kecewa kalau saudara dapatnya pas-pasan dari manusia. Yang bisa berikan engkau lebih hanya Tuhan. Amin saudara. Dan ketika habis bekalnya hampir mati. Gak ada air, gak ada makanan. Ismail lemes mati. Dan apa yang Hagar lakukan sebagai ibunya? Cuma nangis. Enggak doa. Nangis, meratapi nasib yang malang. Sial amat sih hidup ini gitu ya. Aku udah baik-baik tenang-tenang jadi budak, diangkat. Ya kan dijadiin istri. Abis itu udah punya anak, ditendang. Kok begini amat hidup. Cuma gitu saudara. Tapi Tuhan dengar. Dan Tuhan jawab, kenapa Hagar nangis? Dia cerita. Dan Tuhan, oh itu masalahnya. Kalau Tuhan itu Tuhan yang biasa-biasa aja ibaratnya. Cukup gak kasih Ismail itu bekal yang cukup buat melanjutkan perjalanan? Cukup gak saudara? Cukup dong. Orang lapar gak berdoa juga. Dikasih makan yang cukup, minum yang cukup. Sudahlah. Cukup dikasih bekal berapa hari lah. Tapi enggak. Tuhan janjikan Ismail bahkan lebih daripada sebelum menjanjikan Yakub, saudara. Yaitu apa? Ismail Tuhan janjikan jadi raja besar dan keturunannya 12 orang itu akan menjadi raja-raja besar. Yakub aja belum ada waktu itu saudara. Ternyata yang duluan dapat janji suku bangsa yang besar bukan Israel loh saudara. Malah di luar Israel duluan. Kok gitu? Karena Allah kita Allah El Shaddai. Amin saudara. Artinya apa? Kalau Ismail aja gak layak dapat Tuhan berikan. Apalagi saudara yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Anak perjanjian dengan Tuhan. Tuhan pasti sediakan hal-hal yang besar buat hidup saudara di tahun depan ini saudara. Terus kita bingung kan. Loh kenapa Ismail dikasih hal besar? Tuhan tuh pikir kita. Kadang kita juga pikir gitu kan. Sama kayak orang tadi. Tuh orang fasik tuh diberikan hal besar. Dia juga gak tahu aja rencana Tuhan tuh kembali ke kita. Yusuf mestinya itu sudah mati di sumur tua. Rencana pertama, plan A-nya saudaranya bukannya jual Yusuf. Tapi dibunuh lalu ditanam di sumur tua itu saudara. Itu plan A. Tapi gegara rombongan Ismail lewat. Saudara-saudaranya berubah pikiran. Akhirnya menjual Yusuf ke Ismail. Kalau Ismail tidak kaya, Ismail tidak ada, selesai nasibnya Yusuf. Tapi Tuhan pakai dunia untuk menyatakan rencananya
kembali kepada Yusuf dan saudara-saudaranya, saudara. Artinya apa? Dunia yang kelihatannya egois, dunia yang kelihatannya fasik, dunia yang kelihatannya gelap, bisa Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat buat anak-anak Tuhan yang hidup percaya kepadanya. Haleluya, saudara. Lalu bagaimana kalau kita minta, saudara? Nah, ini bicara soal Salomo. Salomo memang minta. Apa yang Salomo minta? Hikmat. Jadi saudara, apapun yang kau minta di tahun depan, it's okay. Minta aja. Tapi jangan lupa minta hikmat untuk mengelola apapun yang engkau minta. Kadang-kadang kita minta anak. Tapi kita setelah punya anak, stres sendiri. Gimana cara kelola? Makanya selain minta anak, minta juga hikmat untuk mengelola anak kita. Amin saudara. Ada yang minta jodoh? Gak apa-apa minta. Tapi jangan lupa minta hikmat untuk menjaga hubungan dengan calon jodoh kita. Amin saudara. Percuma dong dapat gebetan tapi hilang lagi saudara. Rasa sakitnya itu loh saudara. Tapi hari ini minta hikmat supaya jaga hubungan dengan baik. Kalaupun putus minta hikmat juga. Supaya di kali berikutnya dapat yang lebih baik dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin saudara. Selalu minta hikmat. Soalnya sekarang suka gengsi pun yang gajinya gede suka ngeluh. Gajinya habis katanya. Terus gimana? Sederhana. Minta hikmat. Karena tanpa hikmat gaji segede apapun Tuhan kasih habis pasti saudara. Tapi kalau dapat hikmat gaji kecil pun bisa Tuhan pakai untuk menjaga memelihara hidup kita. Saudara alami itu, amin saudara. Ya kan gajimu kecil kok sebetulnya. Saudara pikir aduh kok bisa cukup gak ya? Somehow bagaimana caranya? Bisa lo cukup bisa punya anak, gedein anak, sekolahin anak. Lo kok bisa? Itulah hikmat yang Tuhan berikan buat kita. Nah kenapa Salomo minta hikmat? Karena sebenarnya secara logika ya kok Salomo gak minta yang lain? Iya dong. Dia tuh anak kemarin sore loh, anaknya dari Batsheba. Saudara bisa bayangin gak perasaan saudara-saudara yang lain, saudara tirinya Salomo. Waktu ngelihat bapaknya itu mestinya angkat mereka ya. Salah satu yang marah ya Adonia, Absalom, pasti marah besar saudara. Kenapa bukan mereka yang diangkat? Malah anak baru, bahkan dari ibu yang gak beres. Salomo yang diangkat. Bisa bayangin sikap mereka? Pasti mereka gak bilang gini. Wih Salomo anak baru aja kemarin jadi raja loh, abangnya dilewatin loh ya kan. Tapi tenang ya, tenang ya. Semangat aja kalau ada apa-apa minta nasihat sama abang lo. Apa begitu saudara? Boro-boro, saya percaya mereka akan berkumpul, berkomplot dan bilang gini. Kalau Salomo sampai salah ambil tindakan kita sikat, betul gak saudara? Kita suruh rakyat, ayo kita hasut nih. Kalau sampai Salomo salah ambil keputusan, kita kudeta dia. Pasti begitu. Tetapi Salomo ya ketakutan dong. Waduh ini gimana nih jangan sampai salah ambil tindakan. Maka diminta apa? Hikmat. Tetapi bagaimana sikap Tuhan? Setelah mestinya namanya Salomo minta hikmat, Tuhan kasih hikmat aja. Betul gak saudara? Sesuai dengan kebutuhan dia. Iya kan? Dan banyak orang mengira bahwa Salomo itu lebih dari raja yang lain karena apanya? Hikmatnya. Nah mari kita lihat firman Tuhan. Supaya saudara lebih kenal hati Tuhan. 1 Raja-Raja 3 ayat 13. Angkanya jelek saudara 13 tapi isinya bagus saudara. Memang di mata Tuhan hal-hal jelek pun isinya bisa Tuhan jadikan bagus buat kita. Amin. 1 Raja-Raja 3 ayat 13. Dan juga apa yang tidak kau minta apa? Aku apa? Berikan kepadamu. Loh Salomo gak minta loh. Ditambah. Dikatakan baik apa? Kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Jadi hal yang membuat Salomo berbeda dengan raja lainnya bukan cuma satu, tapi 3. Yaitu apa? Hikmat, kekayaan, kemuliaan. Makanya kita bisa ngerti sekarang. Kenapa banyak orang kayak yang sombong, orang yang kayak pelit, sederhana. Mereka cuma kaya, mereka enggak mulia. Mulai sekarang minta hati Tuhan tuh hikmat, kekayaan dan kemuliaan. Karena kemuliaan itulah yang menjaga supaya hati kita tuh menggunakan harta dengan baik juga. Enggak jadi sombong, enggak jadi jahat. Nggak jadi pelit, nggak jadi serakah saudara. Banyak orang kayak masih merasa kekurangan. Kenapa kok bisa? Karena dia kaya tapi nggak mulia saudara.
Jadi sekarang kalau berkati orang, bilang Tuhan berikan kemuliaan juga di hatinya. Jangan asal berkatin, dia berkatin tambah kaya, tambah susah kita malah saudara. Malah dianya tambah aneh saudara ya kan kelakuannya. Tapi biar mulia hatinya saudara. Kemuliaan Tuhan ada di dalam dia. Maka pasti dia akan menjadi berkat. Kalau saudara minta ini hikmat, kekayaan, kemuliaan akan jadi berkat dalam hidup kita. Amin. Tetapi orang suka bilang, tapi itu kan perjanjian lama cuma buat Israel. Iya deh. Bagaimana kan perjanjian baru? Perjanjian baru kesannya miskin. Ya, Yesus itu kayaknya miskin banget, gak ada apa-apa. Sorry, Yesus itu kaya loh. Yang bilang Yesus miskin siapa? Dia kaya tapi mulia saudara. Kalau orang kira-kira nyumbang hartanya 10%, 20%, 30%. Yesus itu 100% hartanya sudah dipakai buat pelayanan saudara. Kenapa? Karena dia kaya dan dia mulia. Orang bilang kan dia tukang kayu, kenapa kaya? Loh kita jangan lihat tukang kayunya. Kita lihat Yesus itu punya bendahara, betul gak saudara? Siapa nama bendaharanya? Yudas. Yang saking kayanya saudara, Yudas korupsi pun buat Yesus gak masalah. Masih banyak yang bisa dibagikan. Kalau Yudas sampai korupsi sampai, kan dia bilang Yudas itu suka korup, suka nyolong duit saudara. Tapi Yesus masih ibaratnya ya kenapa kok bisa dicuekin? Terlalu kecil buat dia. Mau ambil berapa sih? Kasihnya masih lebih banyak saudara. Kalau sampai sudah begitu saudara bisa bayangin kekayaan Yesus saudara. Siapa di sini yang punya bendahara di rumah? Enggak ada. Sekaya-kaya saudara juga ngapain bayar bendahara, betul gak saudara ya kan? Ya mendingan buat kita gajinya. Saudara. Kita tuh punya bendahara kalau gini loh, kita lupa rumah saya ada berapa ya? Terakhir gue hitung ada 23. Sekarang berapa ya bendahara kita bilang? Enggak Pak ada 37. Oh gue lupa, itu perlu bendahara saudara ya kan. Bisa gawat saudara kalau begitu. Tapi nah itu Yesus tuh punya bendahara tuh saudara. Nah makanya kita lihat saudara di perjanjian baru, Filipi 4 ayat 19. Bahwa Yesus itu adalah El Shaddai saudara. Nah kita akan buktikan habis ini. Dalam sisa waktu ini saudara. Supaya orang gak salah paham gitu loh. Kayaknya perjanjian baru tuh penuh kemiskinan. Tar dulu saudara. Konteksnya tujuannya apa? Goalsnya apa? Ya, Filipi 4 ayat 19 dikatakan Allahku akan apa? Memenuhi segala apa? Segala ya, bukan tanggung-tanggung seperti segala keperluanmu apa? Menurut apa? Kekayaan dan apa? Kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus itu kaya dan mulia saudara. Buktinya apa saudara? Orang suka bilang kan murid Yesus itu menderita. Oke, ya dia menderita. Tetapi kenapa? Nanti kita lihat jawabannya. Saudara. Iya kayak iklan ya saudara ya. Karena saya mau Yesus, iya dong bikin penasaran dikit ya. Kita akan jawab itu semua saudara. Supaya saudara gak ragu lagi bahwa Tuhan itu El Shaddai buat kita. Nah saudara ketika Yesus berterima kasih pada Petrus. Yesus ini, wah etikanya luar biasa. Betul. Padahal dia gak perlu terima kasih. Udah bagus mau pinjem perahu Petrus untuk berkhotbah. Mestinya kan, oh Petrus kamu ini diberkati loh. Kamu ini menolong Mesias. Betul gak saudara? Tapi enggak loh Yesus terima kasih. Manusia aja jarang terima kasih sama kita. Betul gak saudara? Tapi Tuhan aja mau terima kasih loh sama kita. Hebat ya Tuhan kita. Itu caranya apa? Petrus gak dapat ikan. Dan Petrus gak cerita. Gengsi kali ya. Nelayan ahli kayak dia nggak dapat ikan, ya malulah cerita semua. Tapi Tuhan tahu, kamu nggak dapat ikan, dapat apa ikan? Nggak dapat Tuhan. Ayo kita tangkap. Wah baik. Yesus pengen membalas kebaikan Petrus. Cukup gak Yesus itu kasih Petrus ikan sebanyak yang biasanya Petrus nangkap? Cukup gak saudara? Cukup dong. Impas ya, fair dong. Ya akan bilangnya fair. Tapi apa yang Petrus dapat? Sampai jalannya hampir robek. Harus dibagi panggil perahu lain. Untuk angkat. Coba Petrus gak mulia. Seraka, tenggelam loh saudara. Ya kan berkatnya begitu berlimpah saudara. Ya kan wah sampai tenggelam. Wah terpaksa panggil perahu lain. Bagi berkat. Baru dapat. Why? Karena Yesus itu adalah El Shaddai. Apa itu doang? Enggak. Waktu itu Yesus menyembuhkan orang, dikenal sebagai penyembuh. Sehingga ada orang yang pengen temannya sembuh. Betul saudara? Dia tandu, betul ya? Dia bawa tandu, cuma gak ada tempat, dia pakai terobos genteng. Setelah itu ketika itu ditaruh, cukup gak Yesus untuk menyembuhkan dia aja? Cukup gak saudara? Cukup ya? Tapi apa Yesus lakukan? Hai anakku, dosamu diampuni. Siapa yang minta dosanya diampuni? Gak kepikir. Tapi walaupun mereka gak kepikir,
tetap Yesus berikan lebih. Kenapa saudara? Karena Yesus kita adalah El Shaddai. Lalu bicara soal penjahat. Ya penjahat minta, ya itu kan orang-orang yang di dalam Yesus, ring satunya Yesus. Gimana soal penjahat? Penjahat itu minta apa? Tuhan, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Cukup enggak? Yesus bilang, oke, aku akan ingat. Nanti kalau aku datang lagi, aku jemput kamu. Cukup enggak saudara? Fair dong. Wong dia, mestinya kan Yesus bilang gini, lu penjahat tobat dulu. Selesaikan dosamu, bereskan dosamu, baru aku ingat kamu. Mestinya ngomong gitu kan? Enggak. Tetapi Yesus punya bilang gini, oke, nanti aku sebagai raja, aku akan jemput kamu. Itu kan masih lama. Tapi Yesus bilang apa? Hari ini juga, enggak pakai lama. Kalau kita pesan makanan, setelah pesan ini itu biasa butuhnya tambah lagi mbak apa? Enggak pakai lama, sudah lapar. Ya kan? Yesus bilang apa? Enggak usah pakai lama. Hari ini juga engkau bersamaku di Taman Firdaus. Siapa yang minta? Penjahat itu enggak pernah berpikir berani buat minta sejauh itu. Tapi Yesus tetap berikan. Karena Allah kita, Allah El Shaddai. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Segala pertanyaan akan terjawab karena Yesus itu Allah Shaddai. Dan sekarang yang tadi, mengapa murid menderita? Kan banyak kita suka diejek nih. Kenapa? Oh maunya berkat-berkat doang mujizat. Dapat ikan seperti Petrus. Tapi kemudian ketika Yesus minta ikutlah aku. Lalu Petrus meninggalkan semua itu. Lalu kita diejek. Berani gak lo seperti Petrus? Oke, berarti seakan-akan Petrus itu sangat kudus ya. Ya sangat hatinya, wih Yesus lebih dari segalanya. Persis kayak Daud, entar dulu saudara. Mari kita lihat saudara ya. Nanti. Nih, ini ayat yang terus terang menurut saya kayaknya jarang dikorbahin. Karena mereka gak kenal Yesus tuh El Shaddai. Jadi agak repot jawabnya. Tapi hari ini kita akan bahas. Supaya saudara melewati tahun ini dengan ikhlas. Lepaskan semua, jangan takut ikut Yesus. Karena tahun depan ada hal yang jauh lebih baik lagi yang Tuhan sediakan buat kita. Segala dendammu, kecewamu, putus asamu tinggalkan. Itu gak bikin kau kaya saudara. Yang bikin kau kaya adalah sukacita, damai sejahtera. Amin, semangat yang baru. Amin. Oke, kita buka Matius 19 ayat 27 sampai 29. Ini loh kisah Petrus setelah meninggalkan segalanya lalu mengikut Yesus. Dan dipuji-puji oleh banyak hamba Tuhan. Dibanding-bandingkan sama kita yang katanya suka cari mujizat Yesus doang. Oke deh. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya apa? Jadi apakah yang akan apa? Kami peroleh. Gacha. Itu toh Petrus ya kan. Wah motivasinya gak bener juga. Kalau saudara jadi Yesus kecewa gak? Petrus kamu gak kenal aku. Ternyata kamu ikut aku cuma urusannya hepeng duit doang. Sudahlah enyahlah Petrus. Aku kecewa sama kamu. Sakit hatiku. Ya pasti gitu kan. Tapi enggak loh. Yesus jawabnya apa? Saudara kalau saudara beli barang buy one get one, borong gak saudara? Biasanya langsung biar tadinya budget gak ada ya diada-adain lah kita kurangin lebih yuk. Kalau buy one get two, tambah lagi. Yesus lebih saudara. Buy one get three saudara. Yuk kita lihat. Mestinya Yesus marah. Tapi Yesus apa berkata kepada mereka? Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali ya. Wah di akhir zaman segala macam apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya. Kamu yang telah mengikut aku. Satu, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Wow. Jadi saudara tahu kenapa murid Yesus menderita? Mestinya kan Yesus itu bisa gak kasih mereka itu mega church satu. Rasul satu mega church. Bisa gak? Bisa. Malah Yohanes dapat kok gereja yang baik. Ya, kenapa gak bisa kasih semuanya? Bisa. Tapi kenapa Tuhan pengen mereka menderita? Bukan pengen bahwa gini, jadi ngomong gini. Kamu kalau ingin jadi murid Yesus harus menderita. Bukan begitu konsepnya. Itu cuma karena kita gak punya jawaban dari pertanyaan ini. Kenapa setelah aku ikut Yesus kok menderita ya? Saking gak tahu jawabnya apa, dia ngomong gitu. Ya memang ikut Yesus harus menderita, bayar harga, pikul salib. Loh kalau emang Tuhan memang pengen kita menderita sebagai murid Yesus. Kenapa gak dari awal menginjil ngomong begitu? Ayo percaya Yesus, dosamu diampuni, tapi kamu hidup menderita loh. Ada yang gak berani menginjil gitu? Enggak kan? Artinya kamu bohong dong. Enggak, saya gak bohong, kenapa?
dalam hati kita tahu Tuhan yang sudah mengorbankan nyawanya buat kita. Masa sih pengen kita menderita? Betul gak saudara? Seorang bapak mau yang menderita punya anak. Gak mungkin anak gue harus menderita kayak gue. Gue miskin, dia harus miskin. Gue bego, dia harus bego juga. Yang gila bapaknya, betul gak saudara? Seorang bapak walaupun miskin, walaupun bodoh, selalu pikir anak gue harus pinter. Anak gue harus sukses, gue boleh miskin tapi gue harus yang terakhir miskin. Anak gue harus hidup lebih baik dari aku, betul gak saudara? Lalu seorang bapak di dunia aja pikir gitu, masa bapak di sorga mikir yang mau jadi anak saya mesti menderita, kalau gak bukan anak saya. Bapak apaan itu saudara? Salah konsep cuma karena gak bisa jawab, tapi kita bisa. Kenapa saudara? Kenapa Tuhan izinkan murid Yesus menderita? Karena pertama supaya kesaksiannya orang gak bisa bilang bohong. Kalau hidup mereka enak, dunia akan bisa bilang orang-orang soto yang sekarang akan bilang bohong rasul-rasul. Kenapa? Hidup mereka enak aja dibayar Yesus buat jadi endorser. Betul gak saudara? Tapi karena mereka miskin kita gak bisa bilang bohong. Mana ada orang yang nipu biar miskin saudara. Kalau mereka penipu terus miskin terus mau dibunuh. Mending mereka bilang sorry kami cuma nipu. Betul gak saudara? Tapi mereka bersedia mati untuk membuktikan apa? Bahwa yang mereka katakan itu benar. Sehingga menderita pun gak masalah. Karena mereka yakin apa yang mereka ngomong itu benar. Tetapi tujuannya adalah, saudara lihat. Mestinya ketika umat Yesus menderita. Fair gak kalau kemudian di satu masa mereka gak menderita lagi? Cukup gak? Mereka boleh beribadah, boleh bebas. Cukup gak saudara? Tapi di satu Kaisar Konstantin bukan cuma Tuhan berikan kebebasan. Agama Kristen diangkat jadi agama negara, saudara. Yang terjadi di Amerika sekarang. Yang tadinya udah kekristenan sudah hampir musnah. Merry Christmas aja gak boleh ngomong di sana. Harus ganti Happy Holidays. Kita pikir udah akhir zaman. Yesus sudah mau datang. Ternyata enggak. Dalam satu singkat, Tuhan pakai satu orang. Untuk apa? Ngubah situasi. Sekarang kekristenan kembali dikatakan Amerika is a Christian nation. Kenapa? Karena Allah kita, Allah El Shaddai, dia berikan sesuatu lebih dari semestinya. Saudara. Jadi kenapa mereka menderita? Supaya kelak mereka yang akan menghakimi, jadi raja-raja di kerajaan 1000 tahun. Untuk menghakimi orang-orang yang menganiaya mereka. Kenapa kita murid Yesus menderita? Karena kita yang dipilih Tuhan untuk diangkat, untuk menjadi pemenang melalui penderitaan kita. Yang ngerti kenapa kita menderita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang siap angkat kita jadi pemenang saudara. Jadi kita mengalami penderitaan seperti Daud penderita. Kenapa? Karena ada ujungnya. Raja menanti dia. Kenapa Yesus menderita? Karena ada mahkota menanti dia. Kenapa kita menderita? Karena ada kemenangan sedang menanti di balik penderitaanmu. Jadi kalau ada orang menderita, kenapa ikut Yesus menderita? Engkau lagi dibentuk bro. Untuk jadi pemenang. Kuat ya. Tuhan bukan pengen saudara menderita. Tuhan pengen saudara kuat dalam penderitaan. Beda gak saudara? Kita kenal hati Tuhan kita, amin. Jadi mulai sekarang, waduh itu cuma buat, terus orang-orang yang ngomong gitu gimana? Ya sudahlah, itu cuma mereka gak kenal hati Tuhan. Gak tahu mesti jawabnya apa. Tapi saudara yang jangan ikut-ikut mereka. Kita sudah tahu bahwa hati Tuhan gak pengen kita menderita. Hati Tuhan pengen kita kuat dalam penderitaan. Seperti siapa? Contoh Kristus. Kristus kuat dalam penderitaan. Amin saudara. Dan pada akhirnya dia menang. Maka Tuhan mau bilang sama seperti Kristus. Tabah, kuat, tangguh menghadapi penderitaan. Dan dia menang. Demikian juga kita yang sedang menderita. Tapi kita memutuskan tabah, tangguh, kuat. Sama seperti Yesus menang. Saudara pun pasti akan menang. Karena Allah kita, Allah El Shaddai. Bukan Allah kekurangan. Buy one get one. Itu baru satu. Tambah lagi saudara. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan apa? Menerima kembali berapa banyak? 100 kali lipat, bukan 100% loh saudara. 100% itu apa yang kita lepas, itu yang kita dapat. 100 kali lipat itu adalah 100 kali di bawah apa yang kita lepaskan. Amin saudara. Jadi Tuhan ketika suruh kita ikut, dia bukan ikut aku. Biar kamu susah ya. No, ikut aku. Ada 100 kali lipat yang aku ganti. Kebahagiaanmu akan 100 kali lipat. Maka kita gak takut tinggalkan dosa. Kenapa? Kenikmatan yang kamu dapat waktu berdosa apa sih?
Bukan dosanya saudara, kenikmatannya. Orang kan berdosa karena kenikmat, betul gak saudara? Tapi kenikmatan kamu waktu kamu berdosa akan kuganti 100 kali lipat kenikmatan kebahagiaan ketika engkau mengikuti Tuhan. Yang mau berbahagia menikmati kebaikan Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan lebih lagi. Tinggalkan semua. Ada orang yang lebih merasa lega kalau depresi, murung. Karena dia merasa itu jalan keluar buat saya. Daripada kesel saya mendingan aduh kecewa, dendam. Tinggalkan. Karena kenikmatan kebahagiaan waktu tinggalkan itu 100 kali lipat Tuhan sediakan buat kita. Itu 2. Makanya saudara kenapa? Saudara, oke saya tanya. Yang ngambil hartanya semua dari Ayub siapa? Iblis. Yang ganti siapa? Kenapa Tuhan tidak suruh iblis yang ganti? Yang ngambil siapa? Iblis. Yang ganti siapa? Hah. Itu kan sering kali kayak kita diambil sama orang. Orang gak balikin, kita kesel sama Tuhan. Padahal Tuhan bilang memang bukan dia yang akan balikin. Kenapa Tuhan bilang bukan iblis yang balikin? Karena kalau iblis yang balikin diganti 100%. Tapi karena Tuhan yang mengganti, Tuhan balikin 200%. Kenapa? Karena Allah kita, Allah El Shaddai. Ngerti kan? Tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Wow, maka saudara jangan takut. Hidup ini mau orang ngomong apa, tinggal bilang Allah saya El Shaddai kok. Nah yang ketiga, sorry ya time's up. Saya minta waktu dikit lagi boleh saudara? Nah Pak Asik, terima kasih. Karena keinginan saya cuma family yang terbaik saudara. Oke, lalu yang ketiga akan memperoleh apa? Hidup yang kekal. Sengaja Tuhan bilang 3. Jadi jangan bilang gini, oh nanti saya di surga dapat 100 kali lipat. No bukan. Di dunia kamu akan peroleh banyak. Di surga ada lagi. Beli 1, dapat 3 saudara. Amin. Makanya ketika saudara berdoa, berilah kami makanan yang secukupnya. Gak salah saudara, karena memang itu sifat Indonesia. Gak apa-apa lah, anggap supaya kita gak obesitas. Amin. Anggap lagi. Tapi kalau saudara cek aslinya Israel tidak ada kata secukupnya. Gak usah Israel, Inggris lah. Saudara kan pinter Inggris anak-anak kita. Give us our apa? Daily bread, gak bilang enough. Gak ada saudara. Kenapa? Karena konsep Kristus gak ada yang namanya pas-pasan. Selalu berlimpah-limpah. Untuk apa? Bisa dibagikan jadi berkat buat orang. Amin. Ketika Tuhan kasih makan 5.000 orang. Cukupnya Tuhan kasih snack saudara. Cukup lah ya. Snack supaya ganjil perut gak lapar pulang makan. Enggak lo Tuhan kasih makan sampai kenyang. Cukup gak saudara? Cukup lah ya. Masih bilang kurang, ini makan sampai kenyang loh saudara. Tapi ternyata masih sisa berapa? 12 bakul. Salah hitung kah Yesus? Enggak. Tapi kan Yesus itu El Shaddai. Bukan cuma buat kamu, bawa pulang. Bagi ke tetangga kamu. Jadi berkat buat mereka. Itu Yesus kita saudara. Nah kalau gitu, bagaimana supaya kita mengalami hal itu? Nah yuk ini penutup ya. Thank you waktu dikasih ke saya. Ini namanya injury time kalau sepak bola. Oke, Efesus 3 ayat 16. Ini doanya Rasul Paulus, ini juga doa saya. Ini bagus buat doa kita saudara. Aku berdoa supaya ia menurut apa? Menurut apa? Harus kekayaan kemuliaannya saudara. Disebut terus ya, kekayaan kemuliaan. Jadi jangan cuma jadi mau kaya, jadi mulia juga minta saudara. Menguatkan dan meneguhkan kamu oleh apa? Rohnya di mana? Di dalam batinmu. Dimulai dari hari ini, saat ini, batin kita dulu. Kita gak bisa bersyukur kenapa? Karena merasa kurang. Gak salah, itu namanya ya wajar perasaannya. Gimana saya bersyukur, saya ngerasa kurang. Mulai saat ini kita bilang, walaupun dunia kasih saya kurang, saya bisa bersyukur. Karena Allah saya Allah El Shaddai. Dia pasti memberikan segala yang baik menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin saudara. Ketika iblis mulai menghasut, kamu kurang dapat keadilan. Wah gimana kita bisa bersyukur, iya benar ya. Hidupnya gak adil, yang itu dapat begini, itu saya gak dapat apa-apa. Jangan begitu lagi. Miliki hati yang kaya dan mulia. It's okay. Orang itu bisa dan baik. Saya gak perlu kayak Petrus punya motivasi jelek. Saya hidup baik-baik aja. Karena saya tahu Tuhan sudah berikan saya buy one get three. Ikut dia. Allah saya El Shaddai pasti mencukupkan lebih buat saya. Amin saudara. Ketika saudara lagi merasa sakit, saudara bilang kekuatan Tuhan cukup lebih dari cukup buat saya.
Kalau saudara lagi lemas bilang kesehatan Tuhan itu cukup, lebih dari cukup buat saya. Kasih karunia Tuhan itu lebih dari cukup buat saya. Ketika iblis mulai menghasut dan saudara bilang, saudara ini masih di hadapan Tuhan gak berkenan, gak layak. Bilang, memang saya gak layak. Saya gak tahu kapan saya layak. Tapi buat saya tahu kasih karunia Tuhan lebih dari cukup buat saya. Amin. Saat saudara lagi dipenuhi oleh kebencian, saudara harus katakan, saya boleh saat ini ada kebencian dalam hati saya. Tapi saya tahu kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan lebih dari cukup buat hidup saya. Kita bisa benci kenapa? Karena kita merasa dapat hal yang jelek dari orang lain. Betul gak saudara? Ketika kita tahu kasih Tuhan itu lebih dari cukup buat kita, somehow hal-hal yang membuat saudara merasa kurang itu hilang. Diganti dengan kekayaan dan kemuliaan dari Tuhan. Amin. Jadi saat ini yang terakhir saudara, hari ini kita bisa katakan, Tuhan biar hati saya punya hati yang kaya dan mulia. Saya ada kesaksian, ada orang yang dari kecil itu saudara, dia itu kalau ditanyain apa, kamu pengen apa dari Tuhan? Saya pengen kaya. Dimarahin saudara. Gak boleh gitu, gak benar dia dapat Tuhan. Jadi dimanapun dia kalau didoain ulang tahun minta apa, wishnya saya mau kaya. Tapi yang dia gak sadar sebenarnya dia minta kaya dan mulia. Saya tahu kenapa, karena setelah kemudian dia kaya, saudara tahu kekayaannya dipakai buat mendukung gereja-gereja kecil. Kan selama ini kita suka bilang, aduh gereja kecil, gereja besar gak nolong bla bla bla. Loh kalau kamu kepikir untuk hal itu, berarti itu tugasmu. Bukan tugas yang lain. Kalau kamu bisa ngomong gitu, kenapa gereja besar gak nolong gereja kecil? Nah, kamu bisa ngomong gitu, artinya itu Tuhan mau pakai kamu untuk memberkati gereja kecil. Dan itu yang dia lakukan. Jadi sekarang dia selalu bantu hamba Tuhan berkekurangan lewat kekayaannya dan kemuliaannya. Dan salah satu yang harus kasih tanya, Pak Jonathan kok bikin lagu ya akun YouTube gak dimonetize? Kan untuk hidup. Saya hidup Tuhan pelihara, salah satunya lewat beliau saudara. Beliau lewat kekayaan dan kemuliaannya dia pakai untuk memberkati umat Tuhan. Itu satu orang loh saudara. Bisa bayangin kalau kita semua kaya dan mulia? Amin saudara. Saya percaya kekristenan akan menjadi hal yang luar biasa di Indonesia lewat tanganmu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama kita katakan. C. Dari mula ku terima semua yang ada di hidupku, ku bersyukur memiliki Kau Yesus, lebih dari cukup bagiku. Dari mula ku terima semua yang ada di hidupku, ku bersyukur memiliki Kau Yesus, lebih dari cukup. Yuk sekali lagi kita katakan jadi doa. Dari mula ku terima semua yang ada di hidupku, ku bersyukur memiliki Kau Yesus, lebih dari cukup bagiku. Kau Yesus, lebih dari cukup bagiku. Kau Yesus, lebih dari cukup bagiku. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan biarlah nyanyian kami tadi menjadi doa kami, menjadi pengakuan iman kami, menjadi profetik kemenangan kami.
bahwa apapun kekurangan yang iblis selalu masukkan dalam hati kami, dunia mengambil dari kami. Namun sekarang kami bisa tetap bersyukur, kami bisa tetap bersemangat, kami bisa tetap melakukan yang terbaik. Karena kami tahu apapun yang diambil dunia, kami punya Allah El Shaddai, Allah yang lebih dari cukup. Apa yang diambil akan digantikan 100 kali lipat buat kami. Bahkan apa yang tidak kami minta, Tuhan juga berikan buat kami. Bahkan di saat kami tidak layak menerimanya, Tuhan tetap sediakan buat kami, Tuhan. Sebab itu kami minta hikmat, kekayaan, dan kemuliaan Tuhan. Sehingga kami bisa mengelola apapun yang Tuhan berikan buat kami. Termasuk hati kami adalah aset yang Tuhan berikan buat kami. Kesehatan kami, kepintaran kami, segala skill, talenta, kemampuan kami. Itu biar kami minta hikmat supaya kami bisa mengelola semuanya dengan baik, Tuhan. Terima kasih Bapa, dan hamba-Mu mendoakan biar firman yang disampaikan dia menjadi firman yang membawa pemulihan, kekuatan, pengenalan yang lebih lagi akan Tuhan. Membawa kamu kembali kepada siapa diri kami. Kami adalah anak-anak yang dikasihi oleh Allah yang Maha Tinggi, El Shaddai itu ya Tuhan. Sehingga kami mendapat semangat baru, pengharapan baru, mengalami berkat baru, mujizat baru, bahkan kemenangan baru yang Tuhan sudah sediakan buat kami semua. Mari umat Tuhan, kau yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini, kita metraikan dengan Roh Kudus. Sehingga sama seperti kita hidup dalam firman, kita alami firman Tuhan hidup dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan amin. Tepuk tangan anak-anak El Shaddai yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih atas waktunya. Kiranya pertemuan kita mendatangkan manfaat buat kita. Sampai ketemu dalam firman kemenangan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Luar biasa ya. Saya juga sangat diberkati oleh Tuhan. Kita beri tepukan tangan buat Tuhan kita ya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih Engkau telah hadir di dalam setiap hidup kami lewat kelahiran-Mu di bulan Natal ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang lebih dari cukup. Dalam melewati tahun ini kami percaya Tuhan, kami merasa lebih dari cukup ketika Tuhan lahir buat kami. Karena kami percaya ketika Tuhan hadir, maka kami akan mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Dan ketika kami mendapat hikmat dari Tuhan, kami juga mendapat berkat. Di mana kami diberkati, kami juga boleh memberkati orang lain. Sehingga Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Sehingga Tuhan, kami bukan hanya Engkau jadikan kaya, tetapi Engkau jadikan kami mulia. Karena kami mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. El Shaddai, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk Pak Jonathan Prawira. Terus Tuhan pakai lebih lagi Tuhan, untuk terus mengupas Alkitab lewat lagu-lagu rohani yang Dia ciptakan. Bukan hanya lebih dari 5.000 Tuhan, tetapi Dia akan menciptakan berlipat kali ganda. Pakai terus hidupnya sebagai pengkhotbah, penyiar radio atau apapun juga di ladang pelayanan. Sehingga banyak gereja-gereja diberkati lewat lagu-lagu yang diciptakan, lewat juga Tuhan khotbah-khotbah yang disampaikan. Sehingga setiap jemaat Tuhan, setiap orang percaya boleh menghidupi firman yang hidup yang disampaikan oleh Pak Jonathan Prawira. Kuasa-Mu ada padanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat doa kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebentar kita akan memberikan persembahan sambil kita mempersiapkan persembahan kita. Sama-sama kita akan menyaksikan Breaking News. Buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku, tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu.
tunaikan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur, yeah. Betapa goodbye yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. I've been born again. Again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave of I once lived in. Goodbye yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my own ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday, the Spirit of the Lord is upon me. I've got resurrection in my veins. Praise the Lord, I've been born again and again and again. Light Generation and Young and Pro mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Yeah. We will sing, sing, sing. Oh, sing. Joy to the world. We will sing, sing, sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. We will sing, sing, sing. Oh, we will sing. Joy to the world. Situasinya bagus, saudara kan happy, saudara ya. Natal ini happy karena saudara bisa beli baju baru, happy saudara. Karena bisa bikin kue, kemudian saudara kuenya enak, saudara happy. Tapi bagaimana saudara ketika situasi, kondisi tidak memungkinkan dalam hidup kita? Apakah kita masih tetap happy? Makanya kalau saudara jadi orang Kristen tidak mengerti tentang ini, makanya seumur hidup saudara hidup kalau ngalami sukacita, ngalami berkat, saudara sukacita. Tapi kalau tidak ngalami situasi yang susah, saudara langsung kolab. Kenapa? Karena sudah terukir di sini.
Terima kasih tim multimedia. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menyampaikan beberapa penekanan untuk hari ini. Tanggal 31 Desember hari Rabu jam 10 malam kita akan mengadakan ibadah akhir tahun yang disertai dengan fellowship. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian bisa bergabung dalam ibadah akhir tahun jam 10 malam Rabu 31 Desember. Kemudian hari ini ibadah RPB digabung dengan ibadah umum pada pagi ini dan kembali akan beribadah pada tanggal 4 Januari jam 15.30. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Ferdinand, Bro Ferdinand yang dipandu oleh Ko Dani Cuti. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Cijani. Ya shalom, selamat pagi saudara sekalian semua. Seperti yang tadi kita lihat, kembali tim edukasi akan mengadakan acara Encounter Camp ya pada tanggal 24 dan 25 Januari 2026. Ya di sini sudah ada Bro Ferdinand yang akan memberikan kesaksian. Ya di mana Bro Ferdinand ini pada saat awal yang saya tahu, dia pernah cerita bahwa wah saya sudah tahu semua materi IKEM. Ya saya sudah tahu semua isinya apa. Ya saya merasa tidak perlu ikut IKEM. Ya, tetapi ternyata pada saat dia ikut IKEM ada sesuatu yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan dia. Ya mungkin kita langsung dengarkan saya kesaksian dari Bro Ferdinand. Terima kasih Bro Ferdinand sudah mau bersaksi. Mungkin bisa diceritakan latar belakang Bro Ferdinand dan juga asal muasal beribadah di gereja sampai mau awal mula untuk mengikuti IKEM. Ya, saya Ferdinand. Mungkin Bapak Ibu udah kenal saya sebagian. Saya yang suka bantu Bapak Ibu parkir di depan sana. Jadi ya tadi udah disinggung sedikit sama Ko Dani. Saya kurang lebih 5 tahun ninggalin Tuhan. Tadinya ya itu pelayanan gereja itu bukan hal baru buat saya. Saya udah lama banget ikut Tuhan melayani. Sampai di satu titik saya mengalami kekecewaan yang sangat dalam. Sampai akhirnya saya bilang udah deh Tuhan udah cukup. I'm done gitu, saya udah cukup. Saya tinggalin semuanya. Sampai akhirnya saya ditangkap kembali sama gereja ini. Dan dimulailah kembali ritual-ritual yang saya benci. Salah satunya adalah camp. Saya bersyukur satu hal, banyak orang-orang di sekeliling saya, ada teman-teman Komsel, ada PKS saya juga di sana, ada Ko Joklin, ada teman-teman Komsel juga di sini, ada Ko Iwan, ada Ko David yang jadi pembina saya di IKEM pertama kali saya ikut. Thank you Ko. Saya nggak bisa lupa itu. Saya jijik banget lihat dengar kata camp, saya jijik banget dengar kata-kata pelayanan. Karena buat saya ya udah paling ntar juga kecewa lagi. Paling juga nanti hasilnya sama. Gak ada yang berubah. Itu aja. Terus akhirnya saya ikut IKEM juga. Dan di situ di hari pertama kali saya ikut IKEM di pagi-pagi di ruangan di bawah persiapan. Saya lihat bahan IKEM, saya tambah benci lihat. Saya tambah jijik lihat. Ya akhirnya saya ya udahlah, udah di situ, masa saya mau pulang. Ikut dengan hati yang ya udah. Paling ntar nih habis sesi ini terus ke sesi ini nih. Nah, ntar habis sesi ini paling ntar ada yang nangis-nangis gitu. Udah tahu lah mau ngapain. Udah tahu hasil akhirnya mau apa gitu. Ya udah ikut aja kayak biasa, nggak ada hal yang ya udah terpaksa ikut gitu. Ya berarti sebelumnya memang awalnya nggak mau ikut ya karena berasa sudah tahu semua ya Bro ya. Iya nggak mau ikut, udah muak banget. Terus kemudian pada saat ikut di sesi apa yang Tuhan bicara atau Tuhan jamah Bro Ferdinand? Ya mungkin bisa diceritakan. Di waktu saya ikut IKEM
pada saat itu yang paling kena di saya itu adalah waktu di pemulihan hati gitu ya. Dimana di situ Tuhan benar-benar iris gitu satu-satu. Saya punya kekecewaan, saya punya kesedihan, saya punya kepahitan dengan pemimpin di gereja yang lama. Semua dibukain di situ. Saya dipulihkan, ya nangis juga akhirnya gitu. Keluar semua gitu. Wah, hancur abis. Tapi setelah itu ya udah, bebannya terangkat. Hidup sebelum ikut IKEM sebenarnya secara manusia nggak ada hal yang memberatkan gitu ya. Pekerjaan tetap baik, semua tetap baik. Tapi ada yang kosong. Tapi di detik itu, di hari itu, waktu saya dipulihkan Tuhan, beban tuh terangkat. Sesuatu yang berbeda gitu. Ya oke. Bagaimana komitmen Bro Ferdinand ke depan dan bagaimana pelayanan untuk saat ini? Mungkin bisa di... Oke. Setelah IKEM dan hari ini pemulihan itu masih terus terjadi gitu ya, masih menjalani prosesnya. Yang pasti lewat IKEM itu saya punya kerinduan lagi untuk bisa berkarya di dalam Tuhan gitu. Saya udah buang waktu 5 tahun kurang lebih. Dan saya bilang Tuhan, saya akan tebus 5 tahun yang udah saya buang sia-sia itu. Dan ada hal terjadi yang saya nggak duga gitu. Saya yang tadinya sangat benci yang namanya pelayanan, benci dengan namanya organisasi gereja, saya benci sama camp-camp yang kayak begini. Hari ini saya jadi PIC-nya Encounter Camp. Saya mempersiapkan tempat buat Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk datang sama Tuhan di Encounter Camp untuk dipulihkan. Kita nggak usah ngomong soal pelayanan dulu deh. Bapak Ibu kalau mungkin hari ini merasa baik-baik aja, tapi coba lihat lagi ada yang kurang nggak sih? Yuk ikut IKEM, kita ketemukan apa menjadi masalahnya. Kita sama-sama dipulihkan di sana. Baik, terima kasih Bro Ferdinand. Thank you. Ya, saudara, bukan berapa sering kita sudah ikut IKEM atau berapa sering kita sudah tahu, kita sudah baca firman, kita sudah tahu. Tapi yang paling penting adalah apakah kita sudah diperbarui, apakah kita sudah bebas dari dendam, iri hati, kepahitan. Apakah kita sudah lewati itu di akhir tahun 2025 ini? Tema IKEM kali ini kami dari tim edukasi mengambil tema Be Restore and Be Renew. Dipulihkan untuk diperbarui. Karena di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita mau introspeksi diri selama 2025 ini. Apakah kita masih ada kepahitan yang kita pegang, yang kita mau bawa terus menerus? Apakah masih ada dendam, masih ada sakit hati, ataukah masih ada sesuatu yang kita bawa secara terus menerus di tahun 2025 ini? Kita tidak perlu bicara, oh saya sudah ikut IKEM 5-6 kali. Saya pun selama ikut IKEM mungkin saya sudah puluhan tahun. Tapi setiap kali ikut IKEM saya mendapat sesuatu yang baru yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saya. Ya mungkin kadang saya pikir saya sudah ikut IKEM sama seperti Bro Ferdinand. Mungkin saya sudah 15 tahun. Tapi setiap saya ikut IKEM, saya ikut pelayanan, saya pun mendapatkan sesuatu yang baru. Tuhan selalu perbarui hidup kita. Jadi saya undang, ayo Bapak Ibu. Kita akan mengadakan IKEM di tanggal 24-25 Januari 2006. Kita sudah buka booth pendaftaran di belakang. Dan kita akan adakan di gereja dengan biaya investasi 175.000. Ya saya percaya apa yang kita investasikan ini kita akan dapat lebih. Seperti tadi Pastor Jonathan Prawira, Tuhan itu kita El Shaddai. Amin. Oke, terima kasih. Demikian dari saya. Tuhan Yesus memberkati.
Sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Pagi ini kami membawa persembahan ini, kami percaya persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dengan sukacita kami memberikan persembahan. Amin. Silakan memberikan persembahan di kotak sebelah kanan dan kiri. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Saudara diberkati lewat firman Tuhan pagi hari ini, amin. Ya, sekali lagi atas nama GB Citra 2 mengucapkan terima kasih buat Pak Jonathan yang telah memberkati kita semuanya. Amin, saudara. Haleluya. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, serta yang kau menadahkan tangan pada saat ini. Kiranya berkat damai sejahtera dari Tuhan, berkat yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebenaran firman hari ini, turun atas hidup saudara melalui Bapa Surgawi yang penuh dengan kasih dan damai sejahtera itu di dalam Kristus Yesus yang telah mati, bangkit dan naik ke surga, dan yang akan datang kembali, dan yang telah mengutus Roh Kudus buat kita sekalian, yang akan menyertai kita, menuntun langkah hidup kita, sehingga kita dalam perjalanan apapun yang kita hadapi ada hikmat Tuhan, sehingga kita bisa meraih kekayaan untuk memberkati bangsa-bangsa, memberkati orang lain berupa kemuliaan yang dari Tuhan. Berkat itu datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Selamat Hari Natal, tidak lupa ya, selamat Hari Natal, dan kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, dan selamat hari Minggu. Haleluya, Tuhan memberkati kita.